Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengadu kepada Allah? Karena kita sudah pasti punya masalah. Kalau ada orang yang mengatakan tidak punya masalah, justru orang itu jadi masalah. Jadi kita itu pasti punya masalah. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya tidak punya masalah, atau orang itu merasa tidak punya masalah, pasti orang itu jadi masalah. Contohnya orang gila. Orang gila itu mau pakaian model apa itu gak jadi masalah. Makan dimanapun, apapun yang dimakan tidak jadi masalah. Tidur dimanapun orang gila tidak jadi masalah. Bahkan orang gila itu tidak pakai baju pun tidak jadi masalah. Tapi orang gila itu pasti menjadi masalah. Kenapa? Orang tidak punya masalah jadi masalah. Nah, kita kembali bahwa kita pasti punya masalah. Sejauh apapun kita lari dari masalah, pasti kita akan menemukan masalah yang baru. Contohnya, ada orang bertetangga ribut terus. Akhirnya dia itu uzlah. Uzlah itu menyepi, menyendiri, gak punya tetangga. 1 hari, 2 hari tidak ada masalah, tidak bertetangga. Tapi pada saat dia hajatan, pada saat dia sakit, pada saat dia membutuhkan orang lain, ternyata tidak punya tetangga pun menjadi masalah. Yang penting bukan bagaimana caranya kita menghilangkan masalah. Yang terpenting bagi kita, bagaimana caranya kita bisa meminimalisasi masalah itu. Atau kita bisa menghibur diri agar kita tidak sampai putus asa dalam menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Tidak ada jalan lain kecuali kita mengadukan diri kepada Allah Subhanahu. Kita memohon diri, memohon kepada Allah agar berkenan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoalah kepada Allah. Kita angkat tangan kepada Allah. Filosofisnya, siapa orangnya? Ya, barang siapa yang mempunyai masalah, dia tidak mau mengangkat tangan kepada Allah, maka Allah akan angkat tangannya. Siapa orang yang mempunyai masalah, lalu dia mau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan tangannya. Maksudnya apa? Allah akan membantu kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Kita berdoa kepada Allah. Kalau ada waktu mustajab, ada tempat mustajab, ada juga waktu mustajab. Kalau tempat mustajab, kalau di Mekah kita itu ada di Multazam, di Madinah ada di Raudhah, dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan. Tapi ada juga waktu mustajab. Di antara waktu mustajab adalah waktu selama 1 bulan penuh, yaitu di dalam bulan suci Ramadan. Kita memohon kepada Allah, angkat tangan kita agar Allah itu mau membantu permasalahan kita. Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, kalau memang kita benar-benar sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh berdoa memohon kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan kita. Bahkan Allah telah menjamin kepada kita, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi setiap permasalahan yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa, pasti itu yang disebut dengan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kenapa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat? Yang pertama, orang yang bertakwa dijamin oleh Allah di dunianya 2 hal. Yaj'al lahu mahrajan. Kita punya masalah tapi Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, memberikan solusi agar kita bisa lepas, bisa keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Ini masalah batiniah kita.
Karena masalah itu adalah masalah batin, bukan masalah lahir. Banyak orang yang hartanya berlimpah, ternyata batinnya tertekan jadi kurus. Tapi banyak orang yang tidak mempunyai harta, tapi badannya gemuk. Seakan tertawa, tersenyum, riang, gembira. Kenapa? Karena batin niyahnya tidak tertekan. Ini tidak ada kaitannya dengan materi. Yang pertama, Allah menjamin bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, permasalahan seberat apapun yang dihadapi, akan Allah berikan jalan keluar dari permasalahan itu. Jadi batin niyahnya kalau orang bertakwa tenang. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau saya bekerja, lalu saya gajian, itu saya sangka itu. Karena udah tahu, baru tanggal 2 saya udah tahu, tanggal 1 besok saya akan dapat transferan gajian. Tapi ada rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari mana? Ya tidak disangka, tidak tahu. Kalau saya sebutkan di sini berarti disangka. Bahkan kita itu sering itu dulu orang tua cerita itu di kampung itu nggak punya duit, kadang nemu di dalam kitab itu. Ya mungkin uangnya orang tua yang waktu itu salah naruh atau lupa. Tapi pada saat tidak mempunyai uang sama sekali, uang itu baru ketemu. Ini yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang ketiganya bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang menggantungkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, orang yang muttaqin, kata Allah, al jannatu lil muttaqin, bahwa surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, satu, permasalahan batiniahnya Allah berikan solusi. Allah berikan solusi jalan keluar. Yang kedua, lahiriahnya Allah cukupkan rizkinya. Bahkan Allah akan jamin memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketiganya, setelah meninggal orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cara agar kita menjadi orang yang muttaqin adalah setelah pesan berikut ini.